Kita awali Indo Today dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak Sabtu siang menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah. Banjir dilaporkan melanda sebagian kawasan Ciomas, Cisarua, dan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu malam. Banjir dan longsor juga terjadi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari video amatir yang direkam oleh warga, luapan air memasuki perkampungan warga. Bahkan hingga tadi malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter. Warga mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, akibat intensitas hujan yang tinggi sejak siang, kondisi bendungan Katulampa dilaporkan berstatus siaga 3. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa dan kerusakan akibat peristiwa ini. Dan berikut pemirsa visual amatir di wilayah Kampung Rawa Sedek RT 01 RW 04 Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Derasnya banjir hingga menghanyutkan 1 unit motor milik warga. Banjir juga terjadi di Jalan Raden Kosasih Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor. Air dari Kali Ciliwung mulai meluap hingga menggenangi jalan. Kampung Bubulak Darussalam di Kecamatan Ciomas juga tidak luput dari terjangan banjir. Luapan air dari Kali Ciomas memasuki perkampungan dan rumah warga. Ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Hujan deras menyebabkan aliran sungai di jembatan Ragasi Pintu Ledeng Ciomas meluap. Sungai Ciliwung pun mengalir deras. Warga bantaran pun diminta untuk waspada. Dan berikut adalah visual amatir di RW 4 Desa Sirna Galih, Kabupaten Bogor. Banjir di perumahan warga akibat air sungai yang meluap. Desa Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Hari ini, pada tanggal 5 Juli 2025, terjadi banjir yang cukup besar dan sangat mengkhawatirkan. Air sungai meluap gara-gara Gunung Salak sedang Dan berikut adalah visual di Desa Sirna Galih, Taman Sari. Air sungai tumpah ke jalan akibat saluran yang mampet. Banjir juga melanda Kampung Rawa Sedek RW 4 RT 1 Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara 2 santri di Megamendung, Kabupaten Bogor diduga tertimbun longsor. Tim SAR dari BPBD Kabupaten Bogor telah dikerahkan untuk proses evakuasi. Belum kelihatan, belum diketahui kabarnya yang satu. Tadi dia satu itu ya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat hingga memasuki status siaga 3 atau 150 cm pada Sabtu malam. Beginilah suasana Bendung Katulampa yang ketinggian air meningkat ke status siaga 3 dengan ketinggian air 150 cm. Petugas langsung berkoordinasi dengan penjaga pintu air lainnya di Depok dan Manggarai, Jakarta untuk mewaspadai kiriman air ini. Petugas juga mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada karena kondisi cuaca di kawasan hulu bisa sewaktu-waktu berubah. Diperkirakan debit air sebanyak 176.000 liter per detik akan tiba di kawasan Jakarta pada Minggu pagi. Tadi jam 17 langsung 110. Jam 17 terus ada naik lagi jam 17 lewat 17-nya
130, terus naik lagi jam 18-nya udah mulai menurun tuh 120, terus jam 18:19 ada kenaikan ke puncaknya 150. Sekarang udah mulai menurun 140. Banjir dan tanah longsor juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di 3 kecamatan. Di Kecamatan Sinjai Tengah, di Dusun Baru Gae, Desa Kompang, banjir disertai tanah longsor menutupi badan jalan hingga membuat jalan poros Sinjai Malino, Kabupaten Goa tidak dapat diakses. Sementara di Kecamatan Sinjai Selatan, jembatan yang menghubungkan Desa Puncak dengan Desa Songging tidak bisa dilewati lantaran di salah satu sisi jembatan amblas. Longsor juga terjadi di perbatasan Desa Bonto Lempangan, Desa Arabika di Kecamatan Sinjai Barat. Sebuah rumah panggung ambruk dan tiang listrik tumbang hingga menutupi jalan. Banjir disertai longsor terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bangunan rumah di pemukiman padat penduduk Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat Minggu dini hari terbakar. Padatnya permukiman warga ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke permukiman lain. Warga panik mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan petugas sempat kesulitan sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di pipi. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan mengangkutan paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah, mundur dulu ke belakang. Saya mau ini tugas, lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak enggak bandel Pak, tetap aja duluan. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauhi dari lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Konvoi perguruan pesilat di Kota Malang ricuh. 1 pesilat tewas tertusuk dan 2 orang terluka. Polisi pun menangkap pelaku yakni seorang warga. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur.
Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya atau perlawanan. Jadi secara babi buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang ngarahkan ke orang tuh babi buta. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebanyak 24 calon dubes negara sahabat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR di akhir pekan ini. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.